semuanya, perkenalkan nama saya Andreas Saputra dari program studi Psikologi Universitas Buana Perjuangan dengan peminatan Psikologi Industri dan Organisasi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kompensasi dan benefit. Mungkin ketika mendengar istilah ini, yang langsung terbayang adalah gaji, padahal sebenarnya kompensasi dan benefit itu tidak hanya soal gaji saja. Coba bayangkan, kalian sudah lulus kuliah dan mendapatkan 2 tawaran pekerjaan. Perusahaan pertama menawarkan gaji yang lebih besar, tetapi fasilitas yang diberikan sangat sedikit. Sementara perusahaan kedua menawarkan gaji yang sedikit lebih rendah, tetapi memiliki banyak fasilitas seperti asuransi kesehatan, tunjangan, pelatihan, dan kesempatan pengembangan karir. Nah, dalam situasi seperti ini, apa yang kalian pilih? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami apa itu kompensasi dan apa itu benefit. Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita bahas satu persatu. Kompensasi atau yang disebut dengan imbalan. Kompensasi ini diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai balasan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Bentuknya biasanya merupakan gaji, bonus, intensif, uang lembur, atau berbagai bentuk pembayaran lainnya yang diterima oleh karyawan. Nah, sementara benefit itu adalah fasilitas yang keuntungan tambahan yang diberikan perusahaan kepada karyawan di luar gaji. Contohnya seperti BPJS, asuransi kesehatan, tunjangan makan, tunjangan transportasi, cuti tahunan, program pensiun, hingga kesempatan mengikuti pelatihan yang pengembangan diri. Nah, jadi sederhananya, kompensasi adalah apa yang diterima karyawan dalam bentuk imbalan atas pekerjaannya. Sedangkan benefit adalah fasilitas tambahan yang diberikan untuk penunjang kesejahteraan karyawan. Di dalam dunia kerja, kompensasi dan benefit memiliki peran yang sangat penting. Karyawan tentu ingin mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan usaha dan kontribusi yang mereka berikan kepada perusahaan. Ketika karyawan merasa kompensasi yang diterima sudah adil, mereka biasanya akan termotivasi untuk bekerja dengan sangat lebih baik. Selain itu, benefit juga memiliki pengaruh besar. Saat ini banyak karyawan yang tidak hanya mempertimbangkan besarnya gaji, tetapi juga memperhatikan fasilitas yang diberikan perusahaan. Bahkan tidak sedikit orang memilih bertahan di suatu perusahaan karena benefit yang mereka terima sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebaliknya, jika karyawan merasa kompensasi yang diberikan tidak sesuai atau kurang adil dibanding dengan beban kerja yang mereka lakukan, maka motivasi kerja dapat menurun. Dalam jangka panjang, hal ini bisa membuat karyawan merasa tidak puas dan akhirnya memilih mencari pekerjaan di tempat lain. Oleh karena itu, perusahaan perlu merancang sistem kompensasi dan benefit yang tidak hanya menarik, tetapi juga adil dan sesuai dengan kebutuhan karyawannya. Dengan begitu, perusahaan dapat mempertahankan karyawan yang berkualitas sekaligus meningkatkan produktivitas kerja. Oke, saya akan berikan satu contoh sederhana. Di perusahaan A, menawarkan gaji sebesar 8 juta rupiah per bulan. Namun, benefit yang diberikan sangat terbatas. Tidak ada asuransi kesehatan tambahan, program pengembangan diri pun tidak ada, bahkan pekerjaan tidak fleksibel. Namun, di perusahaan B, menawarkan gaji sebesar 7 juta rupiah per bulan, namun memberikan berbagai benefit seperti asuransi kesehatan, program pelatihan, kesempatan promosi, dan jam kerja fleksibel. Nah, dari kedua perusahaan ini, menurut kalian perusahaan mana yang lebih menarik? Tolong tuliskan di kolom komentar. Untuk kompensasi adalah imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai balasan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Sedangkan benefit merupakan fasilitas tambahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Keduanya memiliki peran dalam meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memberikan kompensasi dan benefit yang adil dan kooperatif agar mampu menarik serta mempertahankan karyawan yang berkualitas. Oke, demikian pembahasan mengenai kompensasi dan benefit. Semoga video
kali ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya sistem kompensasi dan benefit di dalam dunia pekerja, khususnya dari perspektif psikologi industri dan organisasi. Terima kasih telah menonton. Saya Andreas Bason Purba dari program studi Universitas Perjuangan Karawang. Sampai jumpa.